Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Rosita. Jadi pertemuan kali ini kita akan bahas apa ya? Nah, kita cari tahu lebih lanjut yuk. Hai, kita ngelanjutin lagi materi sebelumnya. Jadi ini bagian part 2, kurva trigonometri. Oke, jadi parameter yang pertama akan Ibu bahas di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini. Di sini ada bentuk fungsi fx sama dengan a sin kx plus minus theta plus minus c. Jadi yang dinamakan parameternya yang bisa berpengaruh pada kurvanya itu yang Ibu kasih ini tulisan merah nih, A, K, Theta, dan C. Jadi ada 4 parameter yang akan kita bahas. Jadi yang pertama itu adalah parameter A. Oke. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini apabila fx sama dengan sin x untuk intervalnya dari 0 sampai dengan 2pi atau bisa kita sebutkan x lebih besar sama dengan 0 atau x lebih kecil sama dengan 2pi. Jadi ini bisa 0 atau 0 derajat, boleh pakai derajat atau radian boleh ya. Kita ingat yang kemarin, jadi ada nilai minimumnya, nilai maksimum, dan titik setimbang. Titik setimbang tuh di mana sih? Nih, ini namanya titik setimbang. Oke, ini kurva bentuk sin X. Apabila ada parameternya, gimana? Jadi, dimisalkan di sini Gx sama dengan 2 sin X untuk interval yang sama, maka kita bisa langsung aja masukkan nilai minnya ini dikali dengan 2, karena di sini parameter A-nya itu 2, A-nya diganti 2, jadi nilai minimumnya menjadi 2 dikali min 1, atau min 2 hasilnya, nilai maksimumnya sama juga 2 dikali 1, 2-nya itu dari sini. Nah, ini kita tinggal kalikan minimum dan maksimum. Sama juga titik setimbangnya 0 dikali 2 tetap 0. Nah, berarti kita tinggal gambarkan aja sesuai yang kita ketahui. Tuh. Jadi gambarnya jadi seperti ini. Yang awalnya titik maksimumnya atau nilai minimumnya itu adalah min 1 nih. Min 1 di sini ya, nilai minimum yang paling bawah. Dia jadi min 2. Tuh. Seperti ini. Yang awalnya di sini jadi di sini. Kemudian yang nilai maksimumnya awalnya 1 jadi 2. Nah, di sini dia. Dari awalnya di sini naik ke sini. Titik setimbangnya tetap. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari yang kita gambar ini? Nah, nih. A ini namanya simpangan. Jarak dari titik setimbang ke titik di sini itu namanya simpangan. Karena ini paling tinggi, jadi bisa dinamakan simpangan terjauh. Nah, yang awalnya nih, simpangannya sampai sini aja, sekarang jadi sampai sini. Nah, karena ada apanya? Parameter A-nya. Ini bisa disimpulkan parameter A, atau A bisa kita sebut juga amplitudo. Nah, ini bisa memperbesar atau memperkecil simpangan. Nah, kalau misalnya nilai A-nya lebih dari 1, berarti simpangannya diperbesar. Kalau A kurang dari 1, berarti simpangannya diperkecil. Parameter selanjutnya Ibu pilih yang C dulu, yang paling mudah. Jadi tadi A sudah, baru kita pakai C. Nah, ini masih sama seperti tadi kurvanya. Sekarang kita misalkan di sini ada sin X ditambah 1. Nah, sin X tambah 1 di sini mudah saja. Jadi sama seperti yang tadi caranya nilai minimumnya, karena di sini ditambah, jadi ikut ditambah. Min 1 tambah 1, 0. Lanjut, nilai maksimumnya 1 ditambah 1, 2. Titik setimbangnya. Titik setimbangnya awalnya 0, ditambah 1 jadi 1. Jadi gimana gambarnya? Nah, kita kasih titik-titiknya dulu. Tadi titik setimbangnya kan 0, jadi kita gambar di sini. Terus titik maksimumnya yang awalnya 1 jadi 2, kita gambar lagi. Nah, kita gambar titik setimbangnya di 1. Nah, jadilah seperti ini. Jadi bisa disimpulkan parameter C ini ternyata
mempengaruhi pergeseran. Pergeserannya ke arah mana? Ke atas, bisa juga ke bawah. Jadi disesuaikan sama di sini positif atau negatif. Kalau positif ternyata bergesernya ke atas. Seolah-olah digeser nih. Tuh, yang awalnya di sini nih naik ke atas. Tuh, pergeserannya naik. Jadi kita bisa lihat kalau di sini plus 3, oh berarti naiknya 3. Plus 2, naiknya 2. Disesuaikan aja. Nah, jadi parameter C menyebabkan pergeseran ke atas atau ke bawah. Jadi kalau misalnya C-nya positif digeser ke atas, C-nya negatif digeser ke bawah. Oke, sekarang kita lanjutkan ke parameter yang ketiga. Parameter yang ketiga ini adalah parameter K. Nah, ini masih sama ya. Ada nilai minimum, maksimum, dan titik setimbang. Sekarang kita cari permisalannya. Misal Gx-nya di sini sama dengan sin 2x. Nah, ini diambil dari sini. Jadi K-nya kita ganti 2. Di sini X-nya itu, X ini kan nilai yang ada di sini. Ini X semua nih. Yang di sini nilai Y. X-nya ini bisa kalian ganti dengan semua sudut istimewa. Jadi di sini Ibu kasih 0, pi per 4. Pi per 4 itu setara dengan 45 derajat. Pi per 2, 90 derajat. 3 pi per 4, 135. Dan pi ini adalah 180 dan seterusnya sampai 2 pi. Kalian boleh pakai mana aja. Jadi X-nya ini nanti kenapa di sini Ibu tulis X? X-nya itu nanti dimasukkan ke sini supaya kita dapat nilai GX-nya atau kita dapat nilai Y-nya. Jadi sin 2X, misalnya X-nya 0 berarti sin 2 dikali 0. Jadi sin 2 dikali 0 sama dengan sin 0 atau 0. Sekarang kalau X-nya kita ganti pi per 4, nah seperti ini. Sin 2 dikali 0 sama dengan 0. Kalau diganti pi per 4, sin 2 dikali pi per 4 berarti kan pi per 2 hasilnya. Sin pi per 2 itu sama dengan sin 90 yaitu 1. Jadi kalian tinggal masukkan aja nilai-nilai sudut istimewanya ke dalam fungsi yang disediakan. Jadi karena di sini ada 2x, maka di sini 2 dikali pi per 2 sesuai x yang mau kalian masukkan. Jadi nggak boleh sin 2x-nya ini 2-nya taruh depan, nggak boleh. Dia harus menyatu sama x-nya. Kalau seperti ini. Nah, kita masukkan 3 per 4, maka dapat min 1, dan seterusnya baru kita gambar pada grafik. Karena di sini sin 2 dikali 0 itu hasilnya 0, kita taruh di sini. Jadi kalau x-nya, ini nilai x yang ada di sini semuanya, x-nya 0, ini yang di belakang ini y. X-nya 0, y-nya 0. Sekarang x-nya pi per 4, y-nya 1. Pi per 4 tuh ada di antara 0 dan pi per 2. Jadi di sini. Tuh. Dan selanjutnya kalau x-nya pi per 2 nih, maka y-nya 0. Dilanjutkan, kalau x-nya 3 pi per 4, maka dia y-nya adalah min 1, makanya di sini y-nya titik. Kemudian ada pi, maka y-nya 0. Nah, kita gambar seterusnya. Tuh. Nah, jadi kira-kira seperti ini gambarnya. Tuh. Jadi yang bentuk gelombangnya ini jadi jauh lebih banyak dibanding yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya di sini, yang garis tipis ini hanya ada satu bukit, satu lembah. Sekarang karena ada parameter K menjadi nih, satu bukit, satu lembah, ada lagi satu bukit, satu lembah. Jadi 2 bukit, 2 lembah. Nah, jadi setiap satu bukit, satu lembah ini dinamakan satu periode. Nah, jadi kalau pada fungsi X-nya, satu periode fungsi X ini jadi setiap 2pi, sejauh 2pi itu akan terbentuk satu periode untuk fungsi X. Fungsi X nih yang awal nih, yang garis tipis. Kalau kita pakai Gx di sini sin 2x,
maka setiap satu periode, setiap satu pi, maksudnya setiap satu pi itu akan terbentuk satu periode. Jadi kalian bisa lihat dari 0 sampai pi, udah terbentuk satu periode. Ada satu gunung, satu bukit, satu lembah. Nah, itu udah terbentuk satu periode. Jadi, karena di sini batasnya sampai dengan 2 pi, berarti ada 2 bukit, 2 lembah untuk fungsi gx. Nah, rumusnya ini kalian bisa tulis. Jadi, rumus periode, ada berapa periode, itu bisa dengan 2 pi dibagi k. Nah, kita bisa simpulkan ya, jadi pengaruh parameter K ini ternyata bisa menyebabkan periode diperbesar atau diperkecil. Gitu. Lanjut, untuk selanjutnya, parameter keempat ya, ini parameter theta. Theta ini bisa dalam bentuk pi radian atau derajat. Kita misalkan di sini sin X ditambah pi per 4. Jadi nggak boleh sin X sendiri, baru ditambah sin pi per 4 gitu, tidak boleh ya. Jadi ini merupakan yang dalam kurung satu kesatuan. Sama seperti tadi, kita bisa tentukan X-nya menggunakan sudut-sudut istimewa. Nah, X-nya di sini 0. Jadi setiap X harus ditambah pi per 4 nih bilangnya. Jadi kita pakai X yang pertama, sin 0 ditambah pi per 4. Hasilnya adalah sin pi per 4, maka di sini hasilnya adalah setengah akar 2. Nah, kalau sekarang kita pakai pi per 4, sin pi per 4 ditambah pi per 4 diperoleh sin pi per 2. Sin pi per 2 itu sama dengan 90, yang artinya 1. Kita lanjutkan. Nah, sampai di sini. Ini sudut istimewa semua yang Ibu masukkan ya. Nah, jadi kalau misalnya bingung pakai pi radian, boleh pakai derajat. Wah, di sini kepencet nih, ada plusnya 2. Jadi di sini kita gambar sesuai titiknya. Kalau X-nya 0, maka di sini Y-nya adalah setengah akar 2. Nah, kita anggap setengah akar 2 ada di sini. Kalau sin-nya pi per 4, maka Y-nya 1. Kalau X-nya pi per 4, Y-nya 1, berarti di sini ya. Nih, yang titik-titik biru. Kita lanjutkan memberi titik pada diagram Cartesiusnya. Baru kita gambar. Nah, maaf nih gambarnya ini seperti ini. Tuh, kita lanjutkan. Ini seperti digeser ya. Jadi kalau kita tarik garis lagi seperti sebelumnya, ini sebenarnya bisa ke sini. Nah, tuh, jadi seolah-olah garis kurvanya ini sedang digeser. Jadi parameter theta di sini mempengaruhi pergeseran kurva. Yang awalnya di sini mulainya dari 0, nah dia seolah-olah bergeser ke negatif pi per 4. Jadi kalian bisa perhatikan kalau di sini plus theta, dia berarti bergeser ke kiri, seperti yang sedang kita kerjakan ini. Kalau negatif theta berarti bergeser ke kanan. Karena semua sudah kita bahas parameternya, kita bisa beralih ke contoh soal. Nah, contoh soal yang di sini Ibu gabungkan semua parameternya, jadi ada A, ada K, ada theta, dan ada C. Jadi cara mengerjakannya itu satu-satu dulu. Pertama mulai dari si A-nya dulu, karena di sini 2 sin. Nah, ini kan sin X biasa. Karena di sini 2 sin, artinya amplitudonya diperbesar. Yang awalnya dia titik maksimumnya 1, karena di sini dikali 2, berarti menjadi titik maksimumnya 2 dan titik minimumnya adalah min 2. Nah, kita gambar yang seperti ini nih. Tuh, jadi seperti ini. Ini baru kita gambar yang parameter A. Kita lanjutkan. Parameter selanjutnya yaitu yang ini. Kalau parameter K, itu kan tadi mempengaruhi periode.
Nah, karena di sini 2X masih sama seperti yang tadi, jadi periodenya itu 2pi dibagi K. 2pi dibagi K, nah K-nya itu kan 2, berarti 2pi dibagi 2 itu ada pi, jadi setiap 1 pi terjadi 1 periode. Nah, jadi kalau 2pi berarti digambarkan seperti ini. Ada 2 periode. Kemudian karena di sini ditambah pi per 2, artinya dia digeser. Kalau misalnya ditambah itu berarti digeser ke kiri. Nah, ini yang kurva garis biru ini seolah-olah digeser ke sebelah kiri. Dia jadi dimulai dari min pi per 2 dan berakhir di 3 pi per 2. Nah, biar nggak bingung kita hilangin semua kurvanya yang sudah nggak penting. Nah, ini kurva hampir final, tinggal ditambah 1. Kalau ditambah berarti tadi digeser ke atas, ditambah 1. Nah, jadi seperti ini nih. Tuh. Atau kalau misalnya mau pakai sampai 2pi, batasnya misalnya, boleh. Kita gambar sampai 2pi. Tuh, ini kan Ibu hanya menjabarkan seolah-olah dia digeser. Nah, sudah selesai. Ini kurva yang sudah jadi kalau misalnya yang ditanyakan adalah batasnya 0 sampai dengan 2pi. Inilah gambar akhirnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Ibu harap kalian paham semua. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya di video berikutnya. Terima kasih.